Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seasuhan dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Berjumpa kembali kita di media podcast Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda dalam wadah media pusat Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda. Saya Iwan Budi Prasetya bersama dengan tamu kita yang tidak lain dan tidak bukan yang sangat spesial melanjutkan episode yang pertama. Tentu saudara-saudara sekalian sudah tidak sabar mendengar apa yang akan dituturkan oleh beliau Bapak Pengasuh. Namun, izinkan saya untuk bisa mengulas sedikit saja episode yang pertama sebelum kita mengikuti episode yang kedua. Episode yang pertama kemarin kita mengulas bagaimana Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda memberikan sebuah penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau almarhum Bapak Haji Raden Jimat Indra Suwarno atas perannya sebagai pendiri, sebagai penerus dan mengembangkan pencaksilat di bumi Nusantara dan juga di Madiun pada khususnya, di mana beliau menggali, mengembangkan budaya leluhur bangsa Indonesia. Yang kedua, terkait dengan buku Jejak Sang Pendekar. Ini adalah gambaran semasa beliau masih dalam usia anak-anak, menginjak remaja, berumah tangga, sampai akhir hayatnya. Adalah pedoman untuk saudara-saudara seasuhan dimanapun berada. Yang mana di dalam ajaran Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda, kita dididik, dibina untuk menjadi manusia susila mulia seperti harapan beliau. Tentunya kita tidak sabar untuk mendengar penjelasan dari Bapak Pengasuh untuk lanjutan episode yang kedua. Bapak Pengasuh, Supir Rawuh, Baidan, Supir Rawuh, merepotkan kembali. Tentunya ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara dimanapun berada. Episode yang pertama kemarin terakhir, saya ingin menanyakan kepada Bapak Pengasuh. Ada sebuah ungkapan Bapak dari beliau almarhum sebelum berangkat menaiki haji. Nah, Bapak ingin beristirahat di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang tersirat di dalam ungkapan beliau almarhum sangat dalam sekali. Nah, Bapak Pengasuh pada saat itu kebetulan ada di samping beliau di saat-saat terakhir sebelum beliau meninggalkan kita selama-lamanya. Mohon izin Bapak, kalau bisa dijelaskan seperti apa makna dan maksud yang disampaikan oleh beliau pada saat Bapak Pengasuh mendampingi beliau almarhum. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna atau apa yang disampaikan beliau sewaktu beliau sebelum berangkat
menunaikan ibadah haji. Memang pada saat itu kita, beliau, ibu, kemudian saya sendiri itu adalah kloter ke-87. Jadi mendekati akhir. Itu adalah gelombang yang kedua. Waktu itu kalau tidak salah itu berangkat dari kediaman beliau itu tanggal 1 Desember tahun 2008 atau tanggal 3 Dzulhijjah tahun 1429 Hijriah. Ya. Nah, pukul 3 pagi itu dari kediaman beliau Jalan Toho 123 berangkat menuju Wisma Haji Kota Madiun. Kemudian di situ setelah didata kemudian lengkap dengan satu kloter. Nah, kemudian dilanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh pukul 5 pagi itu bersiap-siap. Kemudian dilepas oleh beliau Bapak Wali Kota pada saat itu. Kemudian tanggal 2 Desember atau 4 Dzulhijjah itu berangkat dari asrama haji. Mungkin waktu di asrama haji itu beliau ingin bertemu dengan adik ya pada saat itu, ingin ya mungkin ada sesuatu yang mungkin akan disampaikan seperti itu. Kemudian setelah itu istirahat, setelah subuh di asrama haji berjamaah, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kalau di Madiun kan Wisma Haji, ya seperti itu. Menuju bandara, yaitu Bandara Juanda. Kemudian dari itu pukul 6 pagi 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, jam 7 tepat dari Bandara Juanda menuju King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian tiba di King Abdulaziz, yaitu di Jeddah, itu pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Setelah itu pemeriksaan paspor dan sebagainya. Kemudian menuju maktab. Itu maktab 50 Kampung Kokiyah pada saat itu. Nah, kemudian dilanjut 6 Desember tahun 2008 atau 8 Dzulhijjah. Itu pada saat itu mulai menuju Padang Arafah. Tapi sebelumnya memang itu ada kegiatan ya karena untuk acara umroh ya. Ya karena itu kita ini haji tamatu ya. Memang harus kenai denda 1 ekor kambing pada saat itu. Kemudian setelah itu berangkat menuju Padang Arafah. Begitu sampai Padang Arafah, kemudian istirahat sambil leyeh-leyeh. Beliau almarhum itu ngendiko, nak, di situ enak sekali di sini nih untuk ibadah, bisa merasa tentram, aman, nyaman dan damai pada saat itu seperti itu. Kemudian tiduran sebentar. Tengah malam beliau itu mengambil air wudhu. Ya, saya antar itu waktu itu guna melaksanakan sholat tahajud pada saat itu hingga pagi. Dan istirahat sampai subuh. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian siang hari setelah matahari tergelincir itu baru pelaksanaan wukuf. Nah, wukuf selesai kurang lebih itu ya pukul menjelang asar itu. Kemudian sholat asar. Setelah sholat asar, kemudian istirahat sebentar. Sebelum tengah malam harus sudah meninggalkan Padang Arafah. Kemudian menuju Musdalifah. Di Musdalifah itu kurang lebih pukul 7 malam waktu Arab Saudi. Kemudian sambil istirahat mencari kerikil ya kan untuk jumroh. Nah, Padang Arafah itu sambil di Musdalifah
itu sambil menunggu kendaraan. Karena juga jamaah itu pada saat itu banyak sekali, ada informasi kendaraan menuju Mina datang. Kita keluar. Begitu keluar ternyata di situ belum datang juga. Ya. Kemudian masuk lagi. Ada informasi keluar lagi, katanya kendaraan sudah datang. Akhirnya kita juga keluar dari dari penampungan itu di Musdalifah. Kemudian suruh masuk lagi. Musdalifah kalau kendaraan belum datang. Ya. Semua masuk. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Pada saat itu kebetulan yang tidak disuruh masuk itu almarhum bapak, ibu dan saya. Tidak lama kemudian kendaraan datang. Ya alhamdulillah pertama kali naik itu almarhum bapak, ibu baru saya naik. Karena pada saat itu kan bawa tas tenteng itu ya. Tas tenteng itu ada 3 saya bawa. Sampai itu saya juga mendampingi bapak. Itu saya istilah Jawa nuntun ya. Karena bapak sudah sepuh. 3 tas itu, tas tenteng saya taruh di belakang. Yang di kanan, pundak kanan itu tas tenteng almarhum bapak. Pundak kiri tas tenteng almarhum ibu. Masih saya menjaga bapak itu. Kemudian setelah diperkenalkan masuk dalam bis. Nah, itu langsung menuju Mina. Di Mina pun juga diberi kemudahan. Di Mina kurang lebih selama 4 hari. Itu kan melakukan jumroh. Jumroh pertama, kedua, ketiga sudah kita lalui. Dan kita balik. Kebetulan di situ ada saudara kita, yaitu mungkin teman main saya waktu kecil itu ya. Namanya Mas Agus Widodo, sekarang tinggal di Karawang. Pertama kali yang motong rambut beliau almarhum itu Mas Agus itu. Kebetulan beliau itu ingin silaturahmi kepada almarhum bapak. Saya dipotong, baru saya dipotong dan sebagainya. Jadi setelah itu kita mengatakan pakaian biasa. Nah, setelah selesai jumroh, kemudian kembali lagi ke Makkah. Ya, ini dalam rangka untuk tawaf. Pada saat tawaf itu juga alhamdulillah itu nggak mengalami kesulitan walaupun itu banyak, tapi tawafnya di lantai 3. Sebab apa ya, kita mengingat bahwa almarhum bapak itu sudah sepuh. Kemudian saya dampingi terus karena ya mungkin 7 kali keliling Ka'bah. Akhirnya kita pesan kursi roda. Ya, saya yang dorong tawaf itu. Setelah selesai tawaf 7 kali putaran, kemudian dilanjut dengan sa'i. Sa'i 7 kali juga. Itu setelah sa'i tahallul. Kemudian baru sah hajinya. Ini melalui proses kalau tidak salah 5. Pertama adalah wukuf. Karena ya haji itu adanya di Padang Arafah. Setelah itu ke Musdalifah, istirahat sebentar, untuk ngambil kerikil untuk persiapan jumroh. Ke Mina, setelah jumroh dilanjut dengan tawaf. Tawaf selesai, sa'i, tahallul, harus sah haji. Nah, pada saat sepulang dari tawaf dari Makkah, dari Ka'bah itu, bapak itu pada saat menghadap Ka'bah itu saya tahu persis. Itu berdoa tidak lepas-lepas kurang lebih sekitar 2 jam. Hanya berdoa saja, berdoa kalah dengan almarhum bapak. 1 jam itu sudah tidak kuat berdoa. Almarhum bapak itu berdoa. Beliau mengatakan berdoa untuk putra-putra asuhnya semua. Paling tidak itu berdoanya untuk selamat dunia akhirat. Kemudian bagaimana Esa ini bisa nantinya bisa berkembang dengan baik. Nah, selesai doa, kemudian langsung menuju maktab. Pada saat menuju maktab itu ya tidak semudah itu. Ternyata begitu berapa bis berhenti, itu full. Ya karena saya ini masih mandang almarhum bapak itu kan sudah sepuh. Iya. Usia sudah 84 tahun. Nah, kemudian
Bapak lenggah, saya tak berdiri nyekat bis. Setiap bis datang penuh. Terus Bapak malah lagi, anu lewe lungguo, Bapak tak berdiri. Nah, tidak lama kemudian bis itu berhenti di depan Bapak. Kemudian kan otomatis pintu buka. Pertama kali masuk itu almarhum Bapak itu, butuh kemudahan itu. Baru saya. Dia sampai maktab. Maktab selang 2 hari, beliau itu merasa kurang enak badan. Mungkin kecapean ya, karena untuk haji itu kan fisik dibutuhkan. Kecapean. Terus saya langsung ke dokter kloter. Kemudian besok aja, jangan besok, ini sakit. Akhirnya dibawa ke Dakar. Ya itu daerah kerja itu kesehatan. Di situ Bapak itu diinfus. Kemudian ibu juga cek untuk kesehatan. Ternyata ibu juga gerah. Jadi dua-duanya gerah waktu itu. Gerah. Dan saya nunggu. Ya sebenarnya jadinya nggak jauh antara tempat tidur di Dakar Bapak dengan ibu, nggak jauh. Tapi saya harus mondar-mandir. Iya. Ya karena itu mengingat dua-duanya sakit orang tua itu. Kemudian saya setelah itu ngobrol dengan beliau almarhum Bapak itu sampai jam 11. Ya santai. Terakhir beliau mengucapkan, pada saat itu mengatakan dengan tegas, apabila kamu memberikan air kepada saudara-saudaramu maupun yang lain, air itu harus bersih dan ikhlas. Dan janganlah kamu berikan air kepada saudaramu, air yang kotor-kotor. Saya ini masih belum paham pada saat itu. Belum paham. Terus beliau mengatakan, aku tak istirahat sekali ya. Saya masih nunggu di situ. Sekali-sekali saya melihat keadaan ibu juga, karena ibu juga pada saat itu gerah juga. Ya. Begitu jam 11, lebih sedikit saya ditegur oleh dokter. Pak, sebaiknya istirahat. Saya bantah Pak dokter itu. Maaf Pak, kondisi kedua orang tua itu sedang sakit, orang tua saya. Bapak sakit, ibu juga sakit, dirawat juga. Dokter yang gak kurang akal. Nanti kalau Bapak Anda istirahat, sakit juga gimana? Saya pikir, oh ya benar juga. Terus saya disuruh ke ruang dokter untuk istirahat. Kemudian setelah itu jam 1 pagi. Mungkin kalau di Indonesia jam 5 pagi kalau tidak salah ya. Itu saya dibangun dokter. Ada masalah dengan bapaknya. Pikiran saya masalah itu biasanya tengah malam itu saya suka ngantar beliau itu untuk wudu ya. Iya. Ternyata di situ sudah ada monitor. Monitor itu tidak stabil. Detak jantungnya kadang cepat, kadang cepat lurus seperti itu. Kemudian saya juga kaget, ada apa ini? Nah, tidak lama kemudian terakhir kali Bapak itu mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad terus. Itu sampai 4 kali. Terus ada dokter ya mungkin yang tahu persis juga termasuk di sini itu juga Ketua MUI ya. Pak Toyo kalau sudah pada saat itu tahu persis. Saya juga mengatakan kalimat yang sama, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai lama-lama itu beliau almarhum tidak kedengar. Monitor itu langsung garis lurus naik. Ternyata sudah tidak ada. Begitu almarhum sudah dipanggil menghadap Allah, saya masih bingung. Saya harus ke ibu itu harus memberitahu atau tidak. Si malakama. Saya beritahu ibu sedang sakit. Saya bapak sedang tidak ada. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk memberitahu pada ibu. Ya alhamdulillah kebetulan ibu itu pada waktu itu tegar, keadaan ya walaupun sakit tegar. Ibu saya rangkul, terus infus saya
bawah gini, terus saya dudukkan di tempat duduk, ingin melihat terakhir wajah Almarhum. Saya buka, namanya ibu pasti menangis ya. Iya. Itu nangis, terus tutup lagi, saya ngantar lagi ke kamar ibu, juga masih dirawat. Kemudian ibu ingin tahu prosesnya bagaimana. Nah sebenarnya saya ini mau ikut untuk memandikan beliau, tapi pada saat itu oleh petugas tidak boleh. Saya juga masih berpikir bahwa ibu itu masih sakit, masih gerah pada saat itu, masih gerah. Nah setelah itu jenazah, ya ibu ya melihat jenazah diangkat juga di kereta jenazah. Saya ini kayak orang tidak sadar. Begitu kereta jenazah itu mau berangkat, saya tidak sadar, stop, saya gitu, berhentilah. Untuk terakhir kali penghormatan saya terhadap Bapak, saya tarik jenazah. Saya cium kening Bapak sampai 3 kali. Habis semua. Itulah. Terima kasih Bapak Pengasuh. Cerita yang baru saja Bapak Pengasuh sampaikan tentunya menjadikan kita semakin yakin bahwa selama ini beliau memberikan tuntunan dan ajaran kepada putra putri asuhnya adalah sebuah pelajaran yang edipemi dan adiluhu. Kalimat beliau yang barusan diucapkan sebelum berangkat naik haji ternyata sebuah firasat ya Bapak. Dan alhamdulillah ternyata doa dan harapan dari Bapak almarhum Bapak Pengasuh dikabulkan oleh Allah, dan beliau saat ini sudah beristirahat di dekat Allah SWT, alhamdulillah, dan juga di dekat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya bukan sembarang, tidak 1-2 orang yang bisa mengalami hal semacam ini kalau tidak karena kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Semoga amal ibadah beliau selalu diterima dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Allahumma amin. Pada Mbak Endang, saya ingin menggali lagi terkait buku Jejak Sang Pendekar. Ini sepertinya juga menjadikan spirit tersendiri ya Mbak Endang, sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, karena beliau adalah sebagai bapak, sebagai guru, sebagai pengasuh. Yang ingin kami tanyakan pada Mbak Ida, terkait dengan buku Jejak Sang Pendekar yang telah dilaunching kira-kira hampir 2 tahun yang lalu. Seperti apa tanggapan masyarakat? Karena kalau kami boleh sampaikan, memang buku ini keperuntukannya tidak saja untuk saudara-saudara seasuhan ya Bapak, ya juga kepada masyarakat, sebagai bentuk kajian bahwasanya beliau adalah panutan kita. Seperti apa Mbak Endang tanggapan masyarakat terkait buku Jejak Sang Pendekar? Monggo Mbak Endang. Terima kasih Mas Iwan, mohon maaf sempat akarnya flashback itu, terus mereview. Mas Win menceritakan lagi itu membuat ada sedikit penyesalan ketika akan ini. Saya cerita sedikit ya sebenarnya. Monggo. Jadi waktu 1 Desember itu saya ke Madiun itu 30 November. Beliau tahu kalau saya sudah ada di
Madiun. Iya. Karena beliau sare, saya tidak sempat pamitan dengan beliau. Nah, akhirnya saya matur ibu, ada Mas Saji waktu itu, nanti disampaikan Bapak kalau saya ke Mojokerto di rumah. Begitu saya sudah sampai di Mojokerto pada 1 Desember itu, Bapak bangun tidur itu mencari. Di mana? Tandi, gitu, mencari saya. Sudah ke Mojokerto karena ada sesuatu yang tidak bisa dikenal. Akhirnya saya ditelepon Mas Aji 2 kali. Ditelepon Mbak Maria itu istrinya almarhum Mas Arif. Itu 1 kali sampai. Kemudian saya ditelepon lagi, diutus menemui Bapak di Asrama Haji Gordon. Nah, di situ itu ketemu dengan saya itu Bapak itu hanya memandang gitu ya. Terus ya sudah, kita kan saling, kemudian mencium beliau. Tapi beliau tidak mengatakan sepatah kata pun, padahal kalau kita runut dari awal ya, beliau kan ingin ketemu gitu. Sudah menyampaikan ke siapa? Mas Aji, kemudian Mas juga menyampaikan juga. Kemudian Mbak Maria, berarti kan lebih dari 2 orang, bahkan 3 orang untuk menggarisbawahi saya harus ketemu asrama haji. Tapi tidak sepatah kata pun yang diucapkan selain entah apa mau meremeh gitu. Sudah itu saja. Nah itu setelah itu saya merasa apa yang ada. Nah itu terus sudah meluber karena tidak bisa lama memang. Kita harus, dan itu pun tidak bisa melalui jalan yang seharusnya karena memang harus dikarantina sebelum berangkat itu. Jadi lewat kantin, di kantin itu nah itulah di situ tuh yang saya merasa di hati kecil saya bahwa apakah ini pertemuan saya yang terakhir gitu. Ya itu akhirnya ya, tapi ya itu tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Bapak. Akhirnya saya diam terus pamit karena Anda bisa rawat. Ya, setelah itu sudah saya ini petan nih istilahnya, orang saya telusur kenapa Bapak itu. Nah baru, atau mungkin karena saya belum menyelesaikan buku itu atau bagaimana, hanya Bapak tidak ingin membuat saya terbebani. Nah, seperti itu ya, satu penyesalan di saya itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan, mohon maaf ya agak sensitif bila mengatakan itu karena memang ada perasaan bersalah pada diri saya. Itulah yang memang kita itu tidak boleh menunda-nunda. Harus apapun disegerakan, mestinya seperti itu. Ya, hikmahnya di situ. Ya. Terus akhirnya untuk pertanyaan yang tadi, apakah ini bukan untuk konsumsi saudara saja, tidak, tapi siapapun boleh untuk membaca buku ini karena buku ini mengandung muatan karakter yang baik menurut saya, dan saya juga bangga pernah menjadi putrinya karena di dalam sana itu setiap adab yang beliau lakukan itu tidak lepas dari tuntunan dan contoh dari Rasulullah. Itu beliau pegang teguh. Kan ketika orang berbuat salah kepada bapak pun tidak ingin menjatuhkan beliau, bahkan melindungi beliau supaya tidak nampak oleh orang lain. Nah itu yang menurut saya satu kebanggaan terhadap beliau. Bahkan saking sayangnya kepada anak-anak kecil, di situ juga saya ceritakan pohon mangga itu berbuah lebat. Banyak anak kecil itu naik ke pohon. Nah itu saya kan tidak tahu Bapak waktu itu di aula di sampingnya jendela. Itu saya langsung diginikan. Artinya saya disuruh diam, disuruh menunduk biar tidak kelihatan. Dan ternyata saya baru tahu ketika saya hanya mengikuti saja, tapi saya belum melihat ke sana. Oh ternyata ada anak-anak kecil itu yang memanjat pohon mangga. Bapak itu bersembunyi supaya anak-anak itu tidak takut.
takut, tidak. Ya, itu mungkin seperti itu ya orang tua, atau memang karena memang karakter bapak memang seperti itu. Sehingga ya Allah, ini satu pelajaran bagi saya juga untuk itu. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang meskipun kecil, tapi bagi saya itu maknanya sangat luar biasa, karena efeknya nanti tidak hanya sekarang untuk saudara-saudara kita. Efeknya nanti lebih luas. Ketika nanti menapaki perjalanan hidup, pasti akan dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Nah, dari contoh-contoh yang Bapak, adab-adab yang dilakukan oleh Bapak itu, saya berharap saya sendiri, untuk anak-anak saya, untuk saudara-saudara seasuhan itu, seminimal mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Nah, dari situ saya mendapatkan respect atau impact yang baik dari yang tentunya bukan saudara. Itu nelpon dulu ke saya atau WA juga ke saya. Apakah boleh? Boleh, silakan. Bahkan saya juga minta review dari beliau-beliau yang membeli buku ini. Tolong nanti setelah dibaca review ke saya, feedbacknya, dan kirim saya kembali. Dan tidak sedikit, banyak sekali yang menuliskan di WA itu sentimen positif dari apa yang dituliskan di situ. Jadi intinya bahkan sangat senang mendapatkan pembelajaran dari buku itu, yang memang saya tuliskan lugas saja. Saya juga tidak bisa menulis dengan baik, mengalir apa yang saya ketahui dan saya diberi cerita oleh Bapak itu mengalir saja. Nah, efeknya juga ada dari yang semula bukan saudara, beliau menjadi saudara sekarang itu. Dan itu tidak sedikit. Jadi itu salah satu efek dari buku. Semoga ini selalu manfaat, karena memang kemanfaatan itu, meskipun beliaunya sudah tidak ada lagi, tetapi apa yang jejak-jejak beliau tinggalkan itu sangat manfaat bagi kami yang ditinggalkan. Gitu, Mas. Kalau boleh saya bertanya lagi kepada Mbak Pina, ini menarik, Bu. Iya. Apa benar hasil penjualan buku Jejak Sang Pendekar nantinya akan didonasikan untuk pembangunan museum Haji Raden Jemat Ederswat? Monggo banyak. Insya Allah tidak salah disampaikan, karena ya ingin apa yang bisa saya perbuat untuk Bapak, karena saya memang nggak tahu, anak yang mungkin juga tidak baik ya, anak yang kurang ajar, anak yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat beliau, karena menggampangkan, istilahnya tidak menyegerakan dan seterusnya, itu salah satu saja. Yang lainnya adalah memang untuk mendedikasikan kepada beliau, bagaimana perjuangan beliau tentang SH sampai sampai sekarang ini, sampai dilanjutkan oleh Mas Win, itu insya Allah bisa berkembang, bisa baik dengan aman. Tahu saja. Allah. Saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air, begitu luar biasa cintanya saudara-saudara seasuhan kepada beliau almarhum Raden Jemat Ederswat. Apalagi putra putri beliau. Kami selaku putra putrinya, putra putri asuh di persaudaraan Setiati Winawati Asmunda, masa kehilangan yang sangat dalam
Namun demikian, ada sebuah ungkapan atau nasihat dari seorang ahli agama. Seseorang yang telah meninggal dunia. Ada dua. Yang pertama, setelah dia meninggalkan dunia, dia sudah tidak ada manfaat, nilai manfaatnya untuk yang masih hidup. Namun ada salah satu umat setelah beliau meninggalkan dunia, walaupun beliau sudah meninggal dunia, dia masih bisa memberikan nilai manfaat kepada yang ditinggalkan. Salah satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad, para sunat, para wali. Semoga beliau almarhum Bapak Haji Raden Jimat Hindraswar selalu saja tetap memberikan nilai manfaat kepada kita yang masih hidup di dunia. Allahumma amin. Saya beralih kepada Bapak. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua tentang suri tauladan yang bisa kita contoh dari perjalanan hidup almarhum untuk menjadikan pegangan dan pedoman kepada saudara-saudara seasuhan dimanapun berada. Guna menjadi manusia yang susila, mulia, berbudi pekerti luhur, seperti harapan dan cita-cita almarhum Haji Raden Jimat Hindraswar. Terima kasih. Tentunya ini bagi saudara semua, terutama saudara di Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda. Jadi sebagai beliau itu adalah seorang pendiri Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda, juga sebagai pengasuh, sebagai bapak. Nah, kita harapkan kepada saudara semua yang perlu dicontoh utamanya adalah keikhlasan, ketulusan hati, kesabaran. Nah, inilah yang harus kita contoh untuk saat ini. Jadi dengan kita ini ikhlas, kalau kita ikhlas, hati kita ini akan menjadi senang. Sehingga apapun yang akan kita lakukan secara yang baik, insya Allah pasti nanti akan diridhoi. Kesabaran pun ya apapun, siapapun yang musuhi kita harus selalu senyum. Dalam arti kesabaran, bila mana kita rangkul, kita doakan semoga yang menyakiti musuh kita ini mendapatkan hidayah. Doa kita ya harus selalu baik kepada siapapun. Nah, inilah yang harus kita contoh dari beliau almarhum. Mungkin hanya itu. Mungkin ada yang bertambah. Ini berat, ini ringan tapi berat. Ya. Ringan kalau kita katakan saja, berat kalau kita lakukan. Ya. Mungkin saya selalu insya Allah harus kita berprasangka buruk, berprasangka baik kepada Allah itu harus mungkin buah dari beliau itu ingin ingin bersanding, ingin bercinta dengan Rasulullah, ingin bercinta dengan Tuhannya. Itu berkat moto beliau yang menyampaikan bahwa tiada hari tanpa berpuasa dan tiada malam tanpa bertahajud. Nah, itu mungkin salah satu kunci dari keridhaan Allah untuk memberikan hadiah kepada Bapa, disandingkan dengan yang dicintai yang sejatinya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air. Rasanya dada kita kalau mendengar penjelasan dari beliau Bapak Pengasuh dan juga putri beliau Raden Roro Endang Setiahati menjadikan kita manusia setia hati sangat bangga dengan beliau almarhum Bapak Haji Raden Jumat Indrosmo. Bapak Pengasuh, Mbak Endang, mungkin pertemuan kita bisa kita akhiri. Insya Allah, lain waktu dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Dengan perjalanan persaudaraan sejati Winongo Tunas Muda yang lebih luar biasa lagi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur panjang. Amin. Panjang yang barokah. Amin. Sehingga bermanfaat untuk saudara-saudara seasuhan. Amin. Dan juga Mbak Endang, semoga selalu dengan kesehatan bisa mendampingi saudara-saudara seasuhan di dalam menjalankan apa yang sekaligus melanjutkan dari beliau almarhum. Saudara-saudara seasuhan sebangsa dan setanah air. Tidak terasa waktu kita sampai di penghujung acara. Namun demikian, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari episode kali ini. Yang pertama adalah berbicara tentang beliau almarhum Haji Raden Jumat Indroswan adalah tentang sejarah, tentang keteladanan seorang pemimpin, seorang pengasuh, dan sekaligus Bapak kita semua. Yang kedua, Museum Haji Raden Jumat Indroswan adalah warisan yang tidak ternilai bagi anak cucu sebagai wujud eksistensi dan sumber keilmuan bagi persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Endang. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, terimalah salam hangat sehangat-hangatnya dari bumi kandung persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.